Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, karena masa pandemi COVID-19 ini belum juga usai, maka kita harus menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. M yang pertama yaitu menggunakan masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat menghindari kerumunan, dan M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Doanya ikutin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula robbi jidni ilman warjukni fahman amin. Nah anak-anak, coba sekarang kalian siapkan alat tulisnya ya, seperti buku dan juga pensilnya. Nah baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Nah untuk materinya yaitu mengenai kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Lalu cara menuliskan judul, isi, dan juga tokoh-tokoh pada cerita fiksi, dan sikap kita dalam menghadapi karakteristik individu yang beragam. Nah yang pertama kita akan bahas mengenai mata pelajaran IPS yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nah apakah anak-anak tahu apa sih kegiatan ekonomi di Indonesia itu? Ya betul sekali, kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pula jenis kegiatan ekonomi di Indonesia terbagi menjadi kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Nah, berikut ini ada jenis-jenis kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh warga Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang pertama yaitu ada kegiatan ekonomi agraris. Kegiatan ekonomi agraris merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam. Nah, contoh kegiatan ekonomi agraris yang pertama yaitu di bidang pertanian, lalu di bidang peternakan, di bidang perikanan, di bidang perkebunan, dan di bidang perhutanan. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan ekonomi non-agraris. Nah, kegiatan ekonomi non-agraris biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan. Karena kegiatan yang dilakukannya yaitu seperti perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan juga jasa. Nah selain itu ada pula kegiatan ekonomi yang lainnya seperti produsen. Apa sih produsen itu? Ya, produsen itu bertugas memproduksi dan menyediakan barang kebutuhan pasar, atau produsen itu merupakan penghasil atau biasa disebut badan orang yang memproduksi barang dan jasa untuk dimanfaatkan pasar. Nah, untuk contoh dari produsen yaitu seperti petani menanam padi di sawah, lalu pabrik sepatu menghasilkan sepatu, pabrik baju menghasilkan baju, dan pabrik makanan pun menghasilkan makanan. Selain produsen, ada pula distributor. Apa sih distributor itu? Nah, distributor adalah orang yang menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen melalui pihak perseorangan maupun masyarakat. Nah, dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungannya. Nah, contoh dari distributor yaitu tukang truk penghantar barang, pedagang eceran, dan lain sebagainya.
Nah, selain produsen dan distributor, ada pula konsumen. Apa sih konsumen itu? Ya, konsumen merupakan pemakai barang atau jasa, baik untuk sendiri maupun bersama, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumen ini biasanya berfungsi untuk memanfaatkan produk yang telah diproduksi oleh produsen. Contoh dari konsumen yaitu seperti Andi memakai baju, lalu ayah membeli kursi, ibu menggunakan alat dapur, dan Andi membeli peralatan sekolah. Nah, keempat contoh tersebut merupakan contoh dari konsumen. Nah, dapat disimpulkan bahwa produsen menghasilkan barang atau jasa untuk kemudian barang atau jasa tersebut disalurkan kepada konsumen, dapat secara langsung maupun melalui perantara, yaitu distributor. Nah, terlebih dahulu kemudian didapatkan pula oleh konsumen. Nah, jadi antara produsen, distributor, dan konsumen itu saling keterkaitan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai cara menuliskan judul, isi, dan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak tahu mengenai cerita fiksi? Ya, cerita fiksi merupakan cerita hayalan atau tidak nyata. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si penulisnya. Nah, dalam cerita fiksi tentunya terdapat unsur intrinsik. Nah, apa saja sih unsur intrinsiknya? Yang pertama yaitu ada tema. Tema itu merupakan sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Nah, dalam tema tersirat amanat ataupun tujuan. Nah, yang kedua yaitu penokohan. Penokohan itu berkaitan dengan bagaimana sih sifat-sifat tokoh itu digambarkan dalam cerita tersebut oleh pengarangnya. Lalu yang ketiga ada alur atau plot. Nah, alur atau plot itu merupakan cerita yang mengandung urutan kejadian, tetapi tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Dan selanjutnya yaitu ada latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya kejadian-kejadian yang diceritakan. Yang selanjutnya yaitu ada amanat. Nah, amanat itu merupakan pemecahan yang diberikan pengarang mengenai peristiwa di dalam sebuah karya sastra. Nah, selain menuliskan unsur intrinsik pada cerita fiksi, di sini pula ada tahapan menuliskan cerita fiksi. Nah, tentunya dalam menuliskan cerita fiksi harus menentukan judul. Nah, judul itu biasanya ditulis di awal cerita, lalu judul dicari sebelum membuat isi cerita. Judul mencerminkan isi tulisan naskah. Judul harus dibuat sederhana, menarik, dan juga mudah diingat. Lalu hindari kata-kata yang mengandung sara atau hal-hal yang negatif pada judul. Nah, setiap penulisan huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Lalu gunakanlah huruf-huruf kecil pada kata-kata penghubung seperti di, ke, dari, dan juga pada. Selain judul ada pula pendahuluan. Nah, pendahuluan itu biasanya terdapat di awal cerita dan berisikan seperti pada zaman dahulu kala, lalu pada suatu hari. Dan yang ketiga itu ada isi. Nah, isi itu di dalamnya terdapat suatu konflik, terus penokohannya seperti apa karakternya, lalu permasalahan-permasalahan, dan amanat-amanat yang terkandung di dalamnya. Nah, itu ada di dalam isi. Isi juga terdapat harus ada tempat, latar waktunya kapan, lalu suasananya seperti apa, dan gaya bahasanya yang digunakan seperti apa, itu dituangkan di dalam isi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penokohan. Nah, penokohan ini dibuat kita harus menentukan tokohnya itu ada yang protagonis dan juga yang ada yang antagonis. Nah, lalu gaya bahasa yang digunakan tokoh tersebut seperti apa? Biasanya tokoh dalam cerita fiksi itu bukan hanya sekedar manusia, tetapi binatang, tumbuhan juga bisa dijadikan seperti tokoh. Karena tokoh dalam cerita fiksi ini seakan-akan tokoh tersebut itu hidup meskipun hewan ataupun tumbuhan. Nah, yang terakhir yaitu penutupan. Nah, biasanya penutupan ini berisi kesimpulan dan biasanya ada di akhir cerita. Nah, dalam kesimpulan ini biasanya terdapat inti dari sebuah cerita dan harus mengandung amanat di dalamnya. Nah, di sini ada contoh cerita fiksi mengenai Semut dengan Merpati. Nah, pada cerita tersebut judulnya yaitu Semut dengan Merpati. Nah, untuk isinya sendiri yaitu
Dari awal cerita sampai akhir cerita yang sudah ibu kasih tanda berwarna merah. Nah, untuk tokoh dalam cerita tersebut yaitu ada semut, merpati, dan juga seorang pemburu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran PPKN mengenai sikap dalam menghadapi karakteristik individu yang beragam. Nah, sebelumnya, apakah anak tahu apa itu karakteristik? Nah, karakteristik merupakan sifat atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Sifat atau karakter setiap individu berbeda, ada yang baik dan ada juga yang buruk. Nah, untuk karakter yang baik yaitu ada penyayang, penyabar, jujur, dermawan, suka memberi, dan suka menolong. Nah, sedangkan untuk karakter yang buruk yaitu ada pelupa, pembohong, keras, galak, dan pelit. Nah, anak-anak, selanjutnya bagaimana ya sikap kita dalam menghadapi karakteristik individu yang beragam? Nah, sebagai makhluk sosial, kita dihadapkan pada banyak orang yang berbeda karakteristiknya, mulai dari perbedaan suku, agama, fisik, maupun sifatnya. Nah, sekarang kita harus bisa bersikap seperti apa terhadap perbedaan karakteristik orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, maka sikap kita kepada orang tersebut harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, tidak menghina fisik seseorang, memuji apa yang menjadi bakat dari teman kita pun harus bisa bersikap baik dan bijak. Jika mendapatkan karakteristik seseorang yang tidak sesuai dengan kemauan kita, maka sikap kita harus tetap sabar agar tidak terjadinya permusuhan. Nah, anak-anak, di sini ada contoh gambar mengenai cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Di sini ada ibu bawang merah, ada bawang merah sendiri dan juga bawang putih. Nah, yang sudah kita ketahui juga kan ya, bawang merah itu memiliki karakter atau sikap yang jahat, yang suka menyuruh-nyuruh adiknya, menyuruh-nyuruh bawang putih. Lalu sikap bawang merah itu eh, tidak patut untuk kita contoh. Nah, sikap kita terhadap bawang merah itu seharusnya kita itu harus bisa sabar seperti bawang putih ini, tapi kita juga harus bisa tegas terhadap bawang merah supaya tidak diinjak atau dihina seenaknya, tapi tetap kita harus berlaku baik terhadap bawang merah meskipun bawang merah jahat terhadap kita. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Apabila ada anak-anak yang kurang paham bisa tanyakan ke ibu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.